Ya, nanti sebentar loading untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam mata kuliah videografi. Ya. Tentunya kita juga senantiasa bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan, masih bisa bertegur sapa dengan teman-teman semua, meskipun dalam pertemuan virtual. Jadi inti materi kita di pertemuan kedua ini bagaimana mengenal peralatan video, ya. Saiful Bahri mungkin mengantuk ya, bisa cuci muka dulu atau mandi dulu. Jadi kamera sekarang itu sudah mudah sekali ya. Kalau paling mudahnya adalah di handphone sudah ada fitur video yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar. Nah, kalau yang paling sempurna alat ya memang sih kalau mau diakui secara sederhana kan ada di smartphone. Di smartphone itu semua sudah ada. Bisa dipakai internetan, bisa dipakai chattingan, bisa dipakai browsing, bisa dipakai nonton YouTube, bisa dipakai video call, bisa dipakai foto, bisa dipakai video. Paling lengkap itu ada di smartphone. Tetapi untuk kebutuhan profesional, jadi alat itu tidak perlu berfungsi ganda terlalu banyak, cukup dengan satu fungsi utama, paling untuk sebagai pengambilan gambar, foto maupun video. Kamera-kamera sekarang yang berada di pasaran yang banyak digunakan itu punya fitur foto dan video. Ya, kalau saya ada kameranya ini. Ya, ini ada kamera saya yang masih baru, ya. Ini masih baru. Ini masih baru karena jarang dipakai, masih mulus sekali. Padahal ini sudah lama. Ini dari tahun 2012. Kamera apa ini? Canon ya. Canon dengan lensa kit bawaannya ini. Ya. Mungkin saya matikan saja latar belakangnya. Ya. Jadi alat yang paling populer untuk merekam video itu dimulai dari era kebangkitan dari DSLR dulunya. Ini tahun-tahun 2010, 2011, 2012. Nah, ini paling favorit ya, paling favorit untuk foto maupun video. Pada saat itu sudah ada kamera ini sudah ada fitur ya, fitur videonya di sini ya. Di sini ada tombol untuk merekam video. Jadi semenjak itu sudah berevolusi, semakin berlomba-lomba semua produsen kamera untuk membuat alatnya sudah dilengkapi dengan fitur video. Foto dan videonya lama-lama tambah bagus kualitasnya. Kelebihannya kenapa orang pakai kamera foto untuk mengambil video karena bisa mengganti-ganti lensa. Terutama yang paling menakjubkan adalah bahwa kamera digital itu bisa mengganti lensa-lensanya seperti lensa fix terutama bisa menghasilkan gambar yang tajam dengan sudut sempit ya, yang bokeh, yang blur-blur ya. Ya enggak juga sih seperti ini kan, kalau ini ada blur-blurnya juga, kalau kita ini lebih blur lagi ya, ya bisa mendapatkan efek blur ya, seperti latar belakang kita ini bisa jadi blur ketika digunakan F-nya yang F kecil, angka kecil. Nah, contoh ini kamera ya sebenarnya kalau ditanya kamera DSLR itu masih layak kita gunakan sih, masih layak. Cuma sudah banyak teknologi kamera yang lebih canggih. Kalau ada mirrorless atau kamera action yang bisa mengirim file hasil pemotretannya secara near kabel, tanpa kabel. Baik, saya terima teleponnya ada. Halo? Ya, waalaikumsalam. Ya,
ada dia, mesti ku share semua ke filenya soalnya. Atau ini kan, iya nanti mungkin malam berkirim, sementara mengantar tadi dulu. Ya nanti saya kumpulkan semua. Atau besoknya juga besok, ku bawa ke hard disk jadi kita backup semua dulu kan ada nih 100 GB apa semua, foto semua kabupaten itu. Biar ada backup juga nih. Biar langsung masuk di komputer tak lama lagi download. Kalau mau kayak begitu bisa saya bawa pagi-pagi tuh di hard disk kumpul semua. Iya, karena itu juga sementara saya program enggak bisa di kuanu pagi-pagi tuh berburu telepon gitu. Ya ya. Oke nah, salam sama bapaknya. Siap ya, makasih. Salam sama bapak. Ya. Ya, ya, salam. Assalamualaikum. Baik, saya lanjut lagi. Jelas sih suara aku tuh? Kedengaran Ya, jelas? Pak. Jelas Iya ya? Pak, jelas Pak. Kita lanjut lagi tadi. Ya untuk pengalaman baru untuk berkarya video, memang disarankan. Ini sih disarankan untuk memiliki peralatan yang terkini. Artinya alat apa yang ada banyak orang gunakan sekarang yang lagi tren, itu yang sebaiknya kita juga gunakan karena alat tersebut akan berfungsi maksimal di masih beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita beli alat yang ketinggalan di saat sekarang, ya tentu akan lebih ketinggalan lagi di beberapa waktu ke depan. Nah, kalau itu ya, sempat kan angkatan kalian sudah banyak yang beli mirrorless 6.000 terutama 6.100 ya, sampai 6.400 juga. Itu sudah sudah worth it nih untuk kebutuhan kita. Nah, tapi sebenarnya masih relevan ya. Kalau ada yang masih mau beli DSLR kan sudah murah-murah. Yang second-secondnya bisa kalian beri yang 5D full frame, kamera full frame DSLR itu ada 5D, ada 6D, itu harganya murah-murah di bawah 10 juta. Nah, kita bisa beli kamera Alpha 6000 dengan harga yang sama dengan secondnya di full frame DSLR. Yang secondnya ada 5 juta, 6 juta, itu harganya sama, tapi kualitasnya pasti lebih bagus yang ya memang secara teknologi lebih canggih mirrorless, tapi dari segi hasil kualitas sebenarnya masih bagus yang full frame DSLR. Banyak juga yang fotografer yang di zaman DSLR yang masih punya gearnya itu masih mempertahankan alatnya. Nah, tetapi ketika mereka beralih ke mirrorless juga menggunakan, pasti pilihannya mereka lebih cenderung memilih kamera dengan sensor ya full frame juga. Ya. Kalau Andi Ilham Sadli sudah sering bikin video juga ya? Video kurang saya cuma foto. Ke foto lebih senang foto ya? Iya Pak. Tapi kameranya Fuji kan? Fuji ya? Iya. Iya Pak. Biasa dipakai video juga? Biasa dipakai ambil video? Jarang Pak, jarang. Tapi bagaimana hasil videonya? Hasil videonya bagus sih, tapi autofokusnya lambat. Oh, tidak cepat berganti fokus. Iya. Ya, tapi lensa yang dipunya ada beberapa kah? Lensa yang dimiliki adakah yang lain selain lensa kitnya? Ada Pak. Lensa fix ya? Iya, lensa fix. Oh, fix untuk Fuji memang atau artisan? Untuk Fuji memang Pak. Fuji non. 50 atau 35? 35. Nah, 35. Iya. Ya, oke. Kan ya bagus sih dengan itu, bagus sih artinya hasil film simulasinya bagus ya kameranya dipakai warna-warnanya coloringnya untuk film simulasi. Ada fitur itu kan? Tidak ada kayaknya Pak. Lama, bukan XT ya? XT10 Pak. XT10, XT3 kayaknya yang ada itu ya? Iya. Ya, enggak apa-apa, saya maksudnya bisa kalian coba ya, kita bisa lakukan eksperimen. Jadi ya, biarpun kalian punya kamera bermacam-macam, bisa dicoba bagaimana ketika ini, bagaimana experience-nya bisa dibagikan, bisa saya otak-atik warnanya dengan pengaturan seperti ini, kemudian di post produksi masih bisa diedit lagi dan hasilnya seperti apa. Itu
Saya pikir bisa kita lakukan semacam eksperimen, macam-macam ya. Ada pakai Canon, mungkin ada yang pakai Canon, ada yang pakai Sony, ada yang pakai Nikon, ada yang pakai Fuji dan lain-lain, Olympus ke apa kalau memang ada. Itu bisa kita lihat untuk sebagai bahan perbandingan juga dengan teman-teman bagaimana sebenarnya kendala, kekurangan ataupun kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan gear apa. Tapi kan sebenarnya inti dari semua itu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pesan lewat bahasa gambar ya, terutama ke gambar bergerak ya, karena dengan adanya gambar bergerak ini bisa kita menyambung-nyambung rangkaian-rangkaian kejadian yang bisa memberikan asumsi baru. Ya, orang saya melihat begini, meskipun tidak sesama langsung bertemu, tetapi ya, arah pandang, arah garis-garis imajiner atau garis arah pandangnya yang sama, bisa seolah mereka punya komunikasi, mereka berkomunikasi meskipun sebenarnya mereka di lain tempat. Ya, kalian tahu YouTuber yang Ome TV itu, yang pintar bahasa Inggris? Ya, ada fansnya di sini ya, yang YouTuber bukan? Ome TV yang senang pintar bahasa Inggris, banyak bule-bule temannya. Bikin aja Ya. Pak. Banyak Pak yang bisa Pak. Ini fans-fansnya. Ya, artinya kan ini banyak potensi yang bisa kita gunakan dalam berkarya video nanti ya. Bisa juga melakukan, ada ceritanya ya, misalnya cerita yang mungkin vlog. Nanti kan targetnya sebenarnya kalian sampai UTS itu akan membuat vlog secara mandiri. Tetapi untuk proses kreatifnya kalian punya cara masing-masing, cara yang berbeda, yang bagaimana itu punya ciri khas atau pengalaman kamu sendiri yang kamu bisa buat sebuah vlog. Nah, sebenarnya intinya begitu, biar kita bisa bangun memang dari awal apa tujuan yang akan kita capai sampai pertengahan semester. Kalian sebenarnya saya arahkan untuk memiliki kompetensi bagaimana bisa bekerja sendiri secara mandiri dalam memproduksi karya video dalam bentuk vlog. Jadi tetapi apa kontennya, apa isinya, apa yang ingin kamu sampaikan, bagaimana naratifnya, bagaimana kamu bercerita, bagaimana storytellingnya untuk menyampaikan vlog tersebut. Nah itu nanti yang akan menjadi tugas kalian, tetapi sebelum itu tentu ada naskahnya, seperti apa idenya, kemudian dituangkan dalam skrip, meskipun vlog ya, meskipun vlog tetapi terencana. Banyak kan vlog memang tidak perlu pakai naskah karena namanya tiba-tiba instan apa namanya mengambil apa yang ada secara langsung tanpa nanti di saat editing baru berpikir untuk menyusunnya. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah by design. Kita memang rencanakan untuk mendesain sebelumnya sebelum pengambilan gambar agar bisa kita atur apa-apa yang ingin kita lakukan, tahapan-tahapan apa yang ingin kita sampaikan melalui vlog itu. Tentunya nanti kan saya ingin mengetes kalian dengan bagaimana kalian membuat pembuka video atau opening, semacam bumper ya, semacam grafis-grafisnya seperti apa. Nah, itu untuk sebagai deteksi awal kemampuan individu masing. Mati Pak. Halo Pak. Iya nak. Iya. Kenapa ada Mickey itu? Ada Mickey. Rekmael. Christian. Kayak Mickey. Keluar nih Pak. Apa bikin Mari ada PP Mickey. Mana ke Dandi? Kemana ke Dandi? Ya, nampaknya tadi kok hilang sendiri, saya hilang sendiri. Ya, kalian mungkin enggak sampai lost.
Enggak aja Pak. Lost kontak tadi ya, lost koneksi. Saya Bapaknya yang lost, jadi kembali masuk ya, menyampaikan tadi vlog ya, itu targetnya kalian bisa merencanakan untuk membuat vlog, tapi yang bernilai edukasi. Ya, sifatnya edukasi, mungkin tentang kegiatan berkarya Nirmana kah, atau bagaimana berkarya atau mengunjungi suatu tempat, atau misalnya melakukan observasi di tempat apa, di tempat seniman, atau ada tempat-tempat bersejarah yang kamu kunjungi, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai edukasi yang bisa disampaikan ke penonton. Ya, atau bagaimanakah? Ada yang mau bercerita pengalamannya? Sudah mungkin sudah punya konten YouTube sendiri? Gadan Sudah juga. punya- Gadan dia konten YouTube-nya. Ada sudah sering bikin vlog? Nggak ada kamu, Pak. Kalau kita adalah public figure, kita punya vlog pasti bisa menarik perhatian. Ya, misalnya siapa kayak lagi terkenal sekarang ya? Nah, misalnya Manopo. Amanda siapa lagi artis? Manopo. Amanda Ikatan Cinta ya? Amanda Manopo, Pak. Oh ya, anak Manoko, Amanda Manoko. Manoko ya? Ya, itu kalau artis seperti itu pasti tertarik orang apapun dia lakukan. Ya, apalagi kalau ada artis yang bikin vlog pergi kolam renang, tuh, pergi berenang, ya pakai pakaian renang, itu banyak yang tertarik nonton. Ya, kayak gitu tuh. Ya, apalagi Saiful Bahri pasti suka, Arlan suka begitu, Nuril. Ya, kalau ada yang artis kemana begitu tuh, yang pergi pantai, ya itu biasa banyak penontonnya. Coba nonton yang di YouTube, apa yang banyak penontonnya, kayak gitu ya. Coba kayak tausiah pembelajaran ini ya, atau dari story visual ya, penontonnya paling 10, 15, itu pun jadi percepat. Ya. Nah, itulah sebenarnya punya daya tarik. Kenapa sekarang fenomena banyak artis yang menjadi YouTuber. Ya, harusnya artis tidak boleh jadi YouTuber lagi ya, karena lahannya yang orang-orang awam yang bisa masuk ke situ. Cuma karena sudah pandemi juga, ya di mana lagi mau dapat pemasukan, jadinya banyak nih hijrah ke jalur YouTube. Jadi tidak lagi di layar kaca, lebih baik tinggal beli alat-alat. Oke, tadi saya masih punya kamera DSLR, sekarang juga ada ini kamera mirrorless ya. Ini kamera mirrorless dengan lensa fix 35 mm. Nah, ya Saiful tadi tolong pergi cuci muka ya, sudah ngantuk sekali, kayaknya berat sekali nih. Kayak mengaji ya kita ini, memang mengantuk ya, sama mengantuk. Kalau saya jadi peserta mungkin saya ngantuk juga. Ya, paling tidak Jihan karena di mobil kisah Rusia sepanjang kuliah nanti di mobil terus dia itu, karena dia mungkin ke mana, ke Sulawesi apa Barat ya. Ya. Mau ke Takanar sih Pak. Ya, ada Mail juga ya. Mail. Sama Mail, Ya. Mail bisa jemput aku. Ya, baguslah kalau Bisa, begitu Pak. ya. Ada acara-acara bisa kita pergi sama-sama. Ya, ada yang bisa jadi driver ya. Jadi pergi kemana begitu motretnya bisa semuanya kita fotografi komersial bagaimana ya. Ada ide ya, ada ide apa, mau bikin pemotretan produk atau foto makanan, kan itu juga yang jadi materinya. Biasa dibuka kayak itu sama oke? Bisa dibuka sama oke? Saji, Ya Pak. Pak. Maksudnya lihat ke materinya, ada materinya di situ, apa-apa pertemuan. Maksudnya seperti ada usulan, saya mau bikin ini, begini idenya, ya. Karena kalau kayak virtual terus begini ya kayak gitu, Mi. Tidak ada kemajuan kalau kalian tidak aktif. Ya.
Nah, sebenarnya hal yang lebih penting bukan hanya sekedar memiliki kamera, tapi jauh dari itu. Kalian harus punya ide, punya gaya bertutur. Nah, ada ungkapan bahwa kan semua orang sekarang bisa beli kamera, beli alat. Yang penting punya duit, ya. Yang penting punya duit, punya fulus, ya. Nah, bilang Arlanta, wah, dolar-dolar, makanya main binomo ya. Ya, jadi kalau kalau sudah punya kamera, nah tidak punya ide lagi. Tidak punya kamera, punya banyak ide. Bagaimana? Ada yang jarang dipakai kameranya? Sudah 1 bulan tidak pernah disentuh kameranya? Ada kan? Nah, kasih tahu yang membutuhkan. Siapa tahu ada hamba Allah yang lain yang ingin menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Jihan ada kamera ya? Iya, Pak. Ya, ya, artinya saya syukur ya karena yang berani menampilkan video itu berarti kan pemberani ya, tidak malu-malu, tidak sembunyi dari kenyataan, ya, tidak bahwa dia tidur hanya monitor saja, ya itu sudah satu kemajuan. Ya, Aspar langsung menyalakan kameranya, mantap. Ya, ya, bisa juga nanti jadi pemeran ini ya, pemeran di Forest ya, kita bikin apa, ada aktor di sana, ada di Forest mungkin ya, ya bikin vlog ya, kalian mengunjungi ada apa di hutan-hutan yang ada mungkin petualangan atau ke gunung, ya bisa juga ya. Pernah teman-teman Polida itu ada tugasnya mereka bikin vlog juga, mereka ke Malino, jadi perjalanannya dari rumah, dari kos dengan kumpul temannya, perjalanannya direkam, ya itu jadi vlog juga. Nah, kayak gitu ya, bisa cari sudut pandang, tapi maksudnya anak seni itu pasti selalu berpikir bagaimana saya punya ide yang berbeda. Nah, kita anak seni itu tidak mau langsung ikut-ikutan persis, pasti selalu kita pikirkan apa yang berbeda dengan orang lain. Itu sebenarnya harus ditanamkan bahwa meskipun ada referensi, ada inspirasi, tapi tidak mengikuti dengan persis, pasti ada ide lain juga yang kita kembangkan. Ya, jadi untuk ini bisa juga dipikirkan dari sekarang ya, kira-kira rencananya apa, atau ya, maksudnya pasti nanti banyak bertanya ya, seperti apa genre-genrenya, seperti apa jenis-jenisnya. Nah, ada juga yang cari gampangnya saja, ya maksudnya hanya rekam sekali langsung selesai. Nah, kayak gitu cuma perlu di apa namanya? Ada yang nanti kriteria-kriteria atau poin-poin penting apa yang bisa menjadi indikator yang harus dicapai dalam pembuatan video itu, biar ada standarnya ya, misalnya harus ada pembukanya, harus ada begininya, harus ada pembuka video, sapaan pembuka, atau ada adegan awal yang menjadi kompilasi yang menarik untuk ditampilkan di awal, untuk menarik perhatian penonton, menonton terus sampai selesai. Ya, ada semacam gimmick. Biasa orang bikin video itu dia tampilkan adegan intinya yang paling bikin penasaran. Itu istilahnya cliffhanger. Hal yang menggantung ditaruh di awal agar dia penasaran. Nah, kalau kita sekarang kan ada namanya clickbait ya, yang di thumbnailnya sudah ditampilkan, padahal dilihat video dari awal sampai tidak ada gambar itu. Ya, ada juga gitu ya, biasa mungkin penasaran, jadi lain gambarnya di covernya, lain isinya. Atau ada sih mungkin cuma enggak begitu apa berarti, hanya cuplikan singkat, tapi itu yang dijadikan cover. Ya, selanjutnya lagi ya, contohnya ini semacam lensa kit juga. Ini ada saya punya sama ya, yang saya infokan f4 ya, 18105 f4.
Jadi lensa itu bisa zoom. Ya, kalau kalian saya senang sekali karena sudah ada zoomnya di bodi lensanya. Jadi kelebihannya ini dia tidak perlu mengubah ukuran lensanya. Jadi dia di dalam mengatur panjang lensanya, tidak kelihatan dari luar mengubah focal length lensa. Jadi biarpun diputar seperti ini tidak kelihatan dia maju atau mundur karena di dalam ya. Dan ada fitur wide dan telenya ya, untuk jauh dekat bisa dilakukan ya. Jadi kalau untuk kebutuhan videografi memang itu tadi standarnya kalian bisa menggunakan dua lensa, satu lensa fix, satu lensa kit. Nah, ya itu lensa kit penting sekali juga untuk memberikan ketajaman gambar fokus ke satu orang dengan latar belakang yang sempit. Nah, kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk close up, tapi untuk yang luas itu kita pakai lensa wide. Ya. Nah, yang paling penting juga sebenarnya yang paling penting ya itu ada focal length yang luas, tapi bisa juga di zoom. Ya, lensa zoom lah istilahnya lensa. Hilang suara tepat. Dinda. Apa? Kapan kita itu? Ini sopo ribut sekali. Maheljian. Apa? Kok cukur kumis yuk, Mai? Mau kemana Mael sama Jian? Pergi liburan, ditinggal ke sopo. Kawin lari. Ya, nampaknya terputus sendiri ya. Ya, Iya, Pak. terputus sendiri tuh, bisa didengar dulu tadi apa yang dia sampaikan ya, macam-macam juga komentarnya ya, saya dengar. Sebelum saya bergabung kembali ya. Ya, jadi ini jaringannya seperti itu. Bisa mungkin ada dua orang yang menanggapi akhir ya. Farhan sudah selesai ngejobnya atau masih berlangsung, masih di studio ya? Farhan tidak melakukan tadi, sudah masih berlangsung ya? Terpar di situ? Kalau rame Pak dipanggil. Ya, oke. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, silakan. Kira-kira apa targetnya di videografi? Mungkin ada bayangannya mau bikin apa, atau ya apa ide-idenya? Mungkin punya ide-ide dalam berkarya video atau apa? Ya, silakan, ada yang mau menyampaikan. Nah, ini juga satu alat yang dibutuhkan, yang paling penting di videografi adalah audio. Itu tidak kalah pentingnya dibanding lensa. Audio juga sangat penting. Malah audio itu ya harus yang terdepan. Kalau ada informasi secara langsung kepada penonton, audio yang paling penting. Ya, namanya juga audio visual, bukan visual audio. Makanya audio yang dikedepankan. Nah, kalau audionya rusak, itu susah diedit. Tidak bisa malah.
kecuali hanya sedikit mengurangi noise. Tapi kalau misalnya ada motor RX King lewat di belakang sementara ngomong, blayar begitu, mau dipisahkan dengan orang yang ngomong itu tidak bisa. Ya, harus syuting ulang atau dubbing. Ya. Nah, itu yang penting juga bisa dipahami nanti kalau bikin video, bagaimana perekaman suaranya, apakah menggunakan mic, ya. Nah, saat ini sebenarnya lagi tren orang syuting pakai mic wireless, ya, apalagi untuk vlog-vlog, ya, untuk vlog mungkin biasa lihat seperti ini, yang ditaruh di sini ya. Ya, pernah lihat yang begini ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, tinggal ngomong begini. Kemudian dia kayak punya siapa itu? Siapa yang banyak biasa Pak ya? Saya, Pak, cuma enggak begitu bentuknya. Saya lihat Raffi Ya. Nagita, Pak. Ada Dimerikin. Hah? Biasa pakai, Pak. Ada satu di kamera, ada satu di orang yang Iya. ngomong, tinggal nyala begini, ngomong biarpun ini berapa meter, biar 10-20 meter itu masih jelas di kamera yang jauh, jadi bisa orang biasa bikin konten-konten ya, konten kreator, bikin konten itu ada mic-nya, makanya kalau kalian dengar kok bisa suaranya jelas sekali, padahal pakai kamera tersembunyi, itu mereka biasanya pakai HP, jadi biasa itu sambil dia tanya-tanya, kalau Kak boleh numpang dulu di sini. Baru setelah itu dia putar misalnya lagu TikTok, toh langsung cewek-cewek ya, macam Ega atau Dinda langsung joget TikTok misalnya, ada dia bawa speaker keras ya, bilang, halo Kak bisa numpang duduk di sini, dia taruh tasnya. Nah, terus dia putar dari HP, ada Bluetooth-nya langsung keras, jadi yang dengar langsung auto joget ya. Ya, jiwa anunya langsung keluar dengan sendirinya ya, jiwa ngedance-nya atau jiwa TikTok langsung keluar kalau dengar lagu TikTok. Ya, mungkin kalian punya adik-adik juga ya, senang gitu ya, bagaimana sekarang anak-anak sudah kecanduan dengan HP, dengan smartphone. Ada adiknya tidak pakai HP, tidak suka pakai HP. Ada umur 5 tahun tidak suka HP. Ya, sukanya cuma main kelereng atau apa. Nggak ada minta sekarang anak kecil begitu. Iya, sebetulnya nanti bisa jadi ide juga itu toh. Kamu menemani adikmu seharian misalnya. Bagaimana adikmu tidak pakai gadget satu hari. Tapi apa yang kamu lakukan? Misalnya, halo teman-teman, saya bikin video sehari bersama adik saya, bagaimana caranya saya menemani bermain tanpa pakai HP, tanpa pakai smartphone. Nah, kayak gitu bisa sebenarnya yang bernilai edukasi ya, bernilai atau kalian mengunjungi tempat-tempat yang ada orang proses kreatif berkarya atau melukiskan atau ya boleh tanya biar hati juga sebenarnya bisa aja sih dikemas menjadi ya. Nah, itu Alirida anak siapa ya? Atau warga tempat ikut-ikutan juga. Siapa itu Alirida? Dia kan ada KB kan? Kok agak lebih tua ya? Bagaimana? Ya, enggak apa-apa tuh, kayak jujur aja ngomongnya. Biar Alirida atau siapa itu? Iya, Pak. Omnya mungkin ya, bukan omnya. Bapaknya itu, Pak. Ya. Dia lebih tua dari bapaknya ya. Yang ya, syukurlah ya. Jadi Saiful Bahri tidak ngantuk toh. Ya, paling tidak kan enggak ngantuk kalau tahu. Kalian mau jadi pemainku tuh kalau kita bikin jadi contoh. Mau jadi pemain? Ya, mungkin kalian bisa jadi pemeran pengganti ya. Ada adegan yang menyelamatkan dari mobil, ada adegan begitu. Bisa jadi pemeran pengganti. Atau ini ngomong-ngomong sudah pernah bikin short movie kan waktu dari SMA?
Sudah ada pengalaman pernah bikin video pendek, film pendek? Itu kalau ada kan sudah ada. Pernah Pak waktu SMA. Ah, Pernah pas Pak. hasilnya, bagaimana hasilnya? Keren sekali kan? Juara Pak Asep. Maksudnya itu sudah bangga sekali mau Amatir, dengan Pak. karya itu kan? Pasti Mi Pak. Mungkin setelah Bangga belajar sekali, Pak. fotografi, belajar film, nonton film lain, baru rasa kok kayak gitu saya. Padahal waktu di saat membuka itu kayak bangga sekali juga bisa bikin yang seperti itu. Pasti ada tentang anak SMA-nya ya filmnya. Rata-rata kan kalau anak SMA bikin film ya itu juga sih dengan ada temannya di sekolah ya, yang tentang ya kayak gitu ya, ada yang masa-masa remaja ya di sudut sekolah. Fadli ada di mana? Fadli Elmardi? Di rumah Pak. Oh ya, syukurlah. Di rumah sendiri kan, bukan di rumah orang? Iya, di rumah sendiri Pak. Itu di belakangmu itu ada properti ya? Di mana Pak? Ada properti yang mirip-mirip buku itu ya atau tidak? Kayak buku Bukan ya? mirip buku Pak, buku memang. Oh buku, oh iya iya. Saya kira itu bagian dari artistiknya ya. Maksudnya dibaca tidak itu? Jadi pajangan ya? Dosen memang Bapak juga. Bukunya Bapak. Oh iya, berarti buku bapak ya, bukan buku kamu. Bukan Pak. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris kan bikin mengantuk lagi kalau kita anda. Ya bisa lah, bisa kasih tugas baca semua itu buku ya, nanti laporkan. Ini kau bikin vlog aja itu, apa sih, pilih buku salah satunya, kemudian di review. Ya, bapaknya bagus lah, bisa belajar dengan bapaknya. Ya, bagus sih penataan begitu ya, bisa jadi apa namanya, jadi set view-nya bagus juga. Biasanya banyak yang bikin konten yang jadikan buku-buku sebagai latar. Apalagi dengan pencahayaan yang low-key, itu bagus juga. Iya Pak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan kan tentang kamera? Kan kalau kita mengikuti materinya, ini kayak pengenalan gitu kan, saya pikir sudah banyak yang tahu kan kalau tentang kamera, apa fiturnya, fungsinya. Fadli, ada berapa kameramu kan? 6400 kemarin juga ya? Saat ini Pak, saya 6400. Sebelumnya pakai apa? Canon D? Canon 550 deh, kalau nggak salah. Oh, sama ya. Ada kendala selama pemakaian kameranya? Yang Sony Pak. Ya, 6400-mu. Palingan aja Pak. Yang ada image stabilizernya. Jadi kan Oh, iya. ada mikro getarnya itu. Oh iya, kayak A72 kan ada ibisnya. Iya Pak. A72, cuma kekurangannya karena autofokusnya yang kurang bagus. Ya, mungkin Fadli senang apa, mau bikin apa kalau mau vlog, dikasih kesempatan buat vlog? Tahu itu Pak. 17-an. Ya? Apa Anda dengar? Nggak tahu juga Pak, karena nggak pernah vlog. Belum pernah. Belum pernah Mungkin Pak. kamu senang dengan seseorang, kamu mau pergi ke rumahnya dan menyatakan sesuatu ya. Saya mulai ini, misalnya ke rumahnya Dinda Aulia ya. Nanti Dinda surprise. Dinda di mana kan ini? Soalnya berdekatan saya lihat dengan Fadli ini di sini ya. Ini Di rumah Pak. Berdekatan ini. Ini kok sampingan ya di video saya lihat. Iya Pak. Ya, enggak apa-apa ya, saya foto ya. Saya foto jodoh betulan ya. Ya. Oke, sudah ada fotonya, nah saya simpan-simpan, siapa tahu berguna suatu saat ya. Pernah kuliah di ruang virtual sampingannya, meskipun tidak duduk sampingan. Oke, mungkin seperti itu saja sebagai motivasi, terutama kan bagaimana kalian sering menonton ya, coba-coba sering nonton, lihat shot, minggu depan itu komposisi ya. Coba kalian misalnya ya, atau begini ya begini Plek, mending biar ada
ada latihan ya. Kalian saya tugaskan mencari 10 capturean 10 capturean dari film dari segi sudut pengambilan gambarnya ya. Cari ke 10 shot yang menurutmu keren dan jelaskan ke setiap shot itu apanya yang keren menurutmu, bagian apanya yang kamu suka dari shot itu. Ya mungkin kalau cewek-ceweknya kan senang nonton film Korea, ada shot-shotnya yang bagus. Ya. Harus film atau bisa kayak drama series? Boleh, yang penting tayangan kan. Ya. Ya, enggak usah tayangan TV kayak Tukar Nasib atau apakah Bedah Rumah, enggak usah yang begitu ya, yang film lah terutama ya. Ya, yang mungkin ada film-film, enggak apa-apa film Korea boleh, drama-drama series boleh Ji. Ya, kayaknya ceweknya banyak, yang cowok-cowoknya pasti dia capture ya. Kalau di film Korea itu lebih banyak cowok-cowok Korea lebih cantik dibanding cewek-cewek Indonesia menurut saya. Ya. Kalau film Korea kita, wah kenapa mulus sekali nih cowok-cowoknya di sana ya. Banyak cewek Indonesia dikala cantik sama cowok-cowok Korea ya. Iya, saya juga sebenarnya penggemar juga, cuma enggak selalu sih, kadang-kadang karena mamanya ada nonton, saya ikut juga nonton. Ya, tapi terutama lebih ya pemeran itunya kan banyak fans, ya banyak fansnya ya. Kalau laki-lakinya enggak tahu senangnya nonton film apa ya? Anime. Hah? Anime? Ya, Yasril suka apa? Action, Yasril? Pak. Action. Yeah. Apa contohnya? Dora. Lupa judulnya, Pak. Oh, berarti kamu udah nonton. Nonton. Bohong, berarti. Dora Explorer itu. Itu yang judulnya biasa. Asal buka aja, Pak. Bahaya. Apa lu buka? Penipuannya. Action yang lain. Meteor Garden bet Pak. Apa judul Pak? Judul film dulu sudah masuk. Fast and Furious, nonton Bu. Bilang mau Friends with Benefit. Banyak tahu judul filmnya, kamu main Pancasila 5 dasar ya. Jaringannya. Main Pancasila 5 dasar. Serius itu otomotif kukira. Boku no Pico. Dulu Ji, sekarang udah otomotif, Mi. Sekarang lebih ke action Ki. Iya itu kemarin ku nonton juga pas 9. Oke, Di, kayaknya bisa ya, saya kasih tugas begitu, Di. Cari 10 shot. Ya, nanti jadikan file PDF. Biar gampang nanti saya siapkan saja. Saya siapkan Google Form-nya untuk diupload di situ. Bisa ya, 10 shot mungkin yang kalian punya sudut pandang yang menarik. Bisa saja nanti kamu lakukan di video yang kamu buat shotnya tuh. Biasakan ada shot dari angle mana, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari sudut mana, dari pagar ada foreground-nya, kemudian ada latarnya yang sangat artistik. Ya, hal-hal seperti itu bisa kamu dapatkan, carilah. Kalau nonton-nonton selama 2 hari, 3 hari ini, ya nonton-nonton, dan kalau ada yang menarik bisa di-pause, bisa di-capture. Di mana Ki nonton gratis kah? Di Netflix kan nggak bisa kan? Ada langganan Netflix ini? Netflix, mantap. Ada yang langganan? Di Telegram, Pak. Banyak Pak. Telegram banyak itu. Ini dibajakan. Yang Rebahin, kan nggak Netflix lagi, cuma di Telegram. Nontonnya di Telegram, Di. Tiap minggu kan juga ada drama series itu juga. Film Korea dari Telegram ya. Banyak sekali sih sekarang, jadi tempat yang paling banyak menyediakan film-film yang itu ya di Telegram sih, yang ilegal, yang banyak orang bisa nonton filmnya, orang kadang di Telegram sudah ada. Ya, tapi kita kan untuk pembelajaran, ya silakan dicari dimanapun yang Anda bisa dapatkan, ya. Kira-kira bisa dipaham ya, itu tadi ya, 10 shot, nanti akan saya ingatkan kembali di grup. Kalian cari 10 shot pengambilan gambar dan nanti tuliskan apa shotnya, contohnya itu long shoot, itu medium shoot, nanti kita akan uraikan kembali di pertemuan minggu depan. Ini ngomong-ngomong ini
saya kan begini ya, saya kuliah itu Senin, Selasa, Rabu. Kira-kira kalian bisa kan, kalau kalian bisa, ini Arlan lagi ngapain itu dia? Ya, lagi kayak apa? Kambuh penyakitnya, Pak. Magic ya, dia ada sesuatu. Oke, nanti bisa dikerjakan tugasnya itu untuk shot-shot. Ya, ada 10 shot yang menarik. Silakan nonton-nonton. Saya arahkan kalian rajin menonton dulu. Mungkin nanti bisa kepikiran. Atau bagaimanakah? Terlalu gampang vlog mungkin ya? Kalian mau bikin film pendek saja? Bisa Ji? Fleksibel bisa ya, serius. Itu kan vlog tingkatan Latihan vlog mau dulu, Pak. Latihan vlog. Nah, itu kan tingkatan terendah karena bisa Ji selfie begini, ngomong depan kamera. Itu tingkatan terendah sebenarnya karena masih di videografi kan. Nanti kan ada company profile di Markuliah Video Promosi, itu di tingkatan berikutnya. Bagaimana kan kalau vlog itu kebanyakan depan kamera, halo gini-gini kan. Tapi kan tidak mesti selalu begitu juga. Bisa secara narasi juga kalau kalian mau sudut pandang menceritakan toh, tidak secara langsung kamera, karena tantangan juga sih. Kadang-kadang kalau kita ambil gambar lewat kamera secara langsung itu kadang-kadang tidak bagus juga. Kadang ada mungkin gangguan, ada hambatan, misalnya ada suara yang mengganggu, sulit diedit, ataupun tidak bagus fokusnya dan sebagainya. Ya macam-macam. Ya, bisa saja kita bercerita lewat narasi, menarasikan videonya, boleh aja begitu pendekatannya. Berarti tidak mesti langsung secara ngomong depan kamera, bisa kayak bercerita. Ya, ada yang punya referensi. Saya sih referensinya bagus, kalian nonton-nonton di Watchdog dokumenter ya, Watchdog. Ada juga kontennya, ada konten juga yang bagus ya. Saya lihat dulu ini Irwan. Ya, ada konten kreator juga bagus video-videonya. Saya kalau konten editor kan ada Tim Tuan, ada yang umum kan itu ada apa namanya? Tim Tuan, ada Agung Hapsa, Pak. Ya, itu kan lama itu terkenal Agung Hapsa. Kalau yang ya ada kayak Artodi Pro ya untuk editing. Ada yang saya suka videonya sih. Ini apa namanya? Irwan siapa lagi namanya? Bisa dilihat dulu. Ini penyampaian bagi yang lain bisa di capture Mewami. Sebetulnya tidak sempat capture nanti untuk sebagai absennya. Ya, oke, nanti bisa juga kita berpendapat ya bahwa kira-kira konten apa yang menarik kalian nonton juga sebagai pembelajaran di YouTube. Banyak juga konten-konten ya, ada Downnet, ada ya ada penentuan juga yang sering mengupas editing juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Bisa nanti saya cari kembali, saya hafal semua. Bisa kita berbagi informasi untuk pembelajaran editing. Ada Gunrock juga, ada info fotografi. Itu bagus-bagus materi. Kevin Anggara juga bagus, Pak. Hah? Kevin Anggara. Ya, Kevin Anggara itu dari Binus. Teman-temannya Chandra Leo dari UMN, itu Multimedia Nusantara. Ada kan juga, siapa lagi yang sering bikin stop motion dulu itu? Aulion ya, Aulion. Itu. Yeah, mulai enggak terlalu saya lihat di ada Bayu Skak dulu YouTuber dulu ya, mulai enggak kelihatan setelah banyaknya artis yang menjadi YouTuber, mulai yang dulu yang populer itu enggak terlalu kelihatan nih. Ya, banyak sekarang konten kreator yang beralih ke podcast. Menurut saya sih banyak yang ke podcast. Jadi enggak menyajikan kemampuan editing, tetapi yang disajikan itu informasi, topik-topik pembicaraan yang terbaru atau apa. Jadi bukan lebih kemampuan editingnya, videografernya yang ditekankan di situ, tetapi lebih ke ngobrol-ngobrolnya, lebih ya konsep nongkrong sih, ngobrol begitu.
Oke, mungkin itu saja ya. Ya, terima kasih telah bergabung. Ya, kalau ada yang mau disampaikan bisa memberi usulan. Ya, silakan dilihat ide-ide materinya di Sam Oke. Kalau ada ide-ide, mungkin saya punya tugas terlalu ringan. Ya, mau mungkin lebih tinggi dari itu. Idenya ya boleh saja sih. Ya, karena yang saya kasihkan standar-standar saja yang masih level ya pemula, sanggap masih videografer pemula karena masih di pengantar videografi, di masih videografi, belum ke videografi periklanan, namanya video promosi. Ya nanti itu di semester berikutnya. Oke, saya pikir itu saja. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan sini, telah berupaya aktif ya, tadi sudah kita menggunakan Zoom, ini berlari-lari pakai Google Meet. Tapi itu bentuk kalian berupaya untuk melanjutkan pendidikan, bisa menuntaskan mata kuliahnya dengan bersama-sama kita di ruang virtual ini, menyatukan satu ide, harapan, dan apa yang akan kita lakukan. Oke, ingatnya tugasnya 10 shot yang menjadi referensi, bisa kalian tuliskan kenapa memilih shotnya, apa yang disuka, seperti apa, adegan apa memang di situ, seperti apa deskripsinya. Silakan deskripsikan, ada 10 nanti shot yang akan dicari dari film-film yang Anda tonton. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi. Jangan lupa di capture bukti hadirnya, nanti saya kirim absennya. Demikian, terima kasih ya semua. Saya doakan semua sehat-sehat semua, ya, keselamatan dalam semua aktivitas. Yang keluar bepergian, sering baca doa juga, hati-hati biar selamat kembali sampai di rumah bertemu keluarga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih juga.